Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring matematika bersama saya Bapak Heru Kusuma. Baik, hari ini kita akan belajar materi terakhir pada kelas 10 mengenai grafik fungsi trigonometri. Jadi grafik fungsi trigonometri itu dibagi menjadi beberapa, yaitu grafik sinus, kemudian kosinus, dan tangen. Yang pertama kali akan kita pelajari atau kita bahas yaitu mengenai grafik sinus. Grafik sinus itu mempunyai bentuk umum yaitu Y sama dengan A sin kx, ya. Y sama dengan A sin kx. Nah, sebelum menggambar bagaimana bentuk grafiknya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu amplitudo, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, frekuensi, dan periode. Yang pertama yaitu amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh pada grafik fungsi trigonometri. Ya, simpangan terjauh pada grafik fungsi trigonometri. Nah, kalau bentuk umumnya Y sama dengan A sin Kx, maka kita dapat menentukan amplitudonya itu adalah nilai dari A. Gitu ya. Kemudian nilai maksimumnya itu dapat kita peroleh dari nilai mutlak dari A. Seperti itu ya. Mau A-nya negatif, kalau dimutlakkan artinya nanti berubah menjadi positif. Ini pelajaran pada semester 1 ya. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif dari mutlak A. Seperti itu. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu periode. Nah, banyaknya gelombang yang terbentuk, satu gelombang itu berapa? Nah, satu gelombang itu nanti terdiri dari satu bukit dan satu lembah, ya. Satu bukit dan satu lembah itu yang dinamakan dengan satu gelombang. Nah, frekuensi sendiri dapat kita peroleh atau dapat kita tentukan dari nilai K. Ya, frekuensi itu adalah nilai K. K-nya 1, maka frekuensinya 1. K-nya 2, maka frekuensinya 2. Banyak gelombangnya nanti yang terbentuk dalam satu periode adalah 2. Seperti itu, nanti mengikuti berapapun nilai K-nya. Kemudian periode. Nah, periode itu adalah lama waktu yang terbentuk, ya. Lama waktu yang terbentuk untuk menyelesaikan satu putaran. Ya, gelombangnya itu loh terbentuk untuk menyelesaikan satu putaran itu berapa? Nah, itu dapat dicari menggunakan rumus 2pi dikalikan dengan K. Seperti itu ya. Nah, pi itu berapa? Pi itu kan 180 derajat. Maka ini dapat dirubah menjadi 2 dikali 180 derajat, yaitu 360 derajat per K. Gitu. Misalnya nanti K-nya kok 1, berarti satu periode itu menempuh satu putaran yaitu 360 derajat. Nah, satu putaran itu dihitung 360 derajat gitu. Kalau K-nya 2 bagaimana? K-nya 2 berarti ya dibagi 2 nih. 360 derajat bagi 2 yaitu 180 derajat. Berarti satu putaran itu, ya, satu gelombang itu tadi itu menempuh 180 derajat untuk menyelesaikan satu putarannya. Itu tergantung K-nya itu berapa. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soal. Misalnya di sini saya mempunyai soal yaitu tentukan grafik fungsi dari Y sama dengan sin X. Nah, Y sama dengan sin X. Nah, dari sini kita dapat memperoleh kan nilai A-nya berapa nih? Nilai A-nya adalah 1. Oke, nilai A-nya itu sama dengan 1. Kemudian nilai K-nya berapa? Kan KX. Ini kok tetap X nggak ada K-nya. Berarti K-nya adalah 1 gitu ya. Ini karena sin 1X. 1 kali X tetap X. Maka K-nya sama dengan 1. Nah, dari sini nih kita dapat memperoleh atau menentukan amplitudonya.
Ya kan? Amplitudenya berapa? Amplitudenya sama dengan, yaitu harga mutlak dari nilai A. A-nya kan 1, berarti harga mutlak dari 1 nih. Sama dengan, amplitude itu nilai A, yaitu 1. Kemudian untuk nilai maksimumnya itu sama dengan harga mutlak dari A, yaitu harga mutlak dari 1. Sama dengan tetap 1. Kemudian untuk nilai minimumnya itu sama dengan negatif dari harga mutlak A, yaitu kan harga mutlak 1 tetap 1. Kalau dinegatifkan berarti negatif 1. Seperti ini. Kemudian ada frekuensinya. Nah, frekuensinya berapa? Nilai K ya, K-nya 1. Kemudian yang terakhir ada periode. Nah, periodenya berapa? Periodenya kan 360 dibagi dengan K. Karena K-nya itu 1, maka 360 dibagi dengan 1 nih, tetap 360 derajat. Berarti untuk menempuh satu putaran gitu ya, satu gelombang itu 360 derajat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke cara menggambar grafiknya. Gitu ya. Perhatikan. Di sini saya ambil titik-titik X-nya itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Tidak saya ambil semuanya. Ya, karena kalau diambil semuanya itu banyak sekali. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Kenapa sampai 360 derajat? Karena satu putarannya satu gelombangnya adalah sampai 360 derajat. Maka saya membuatnya sampai 360 derajat. Gitu ya. Kan periodenya adalah satu putarannya adalah 360 derajat untuk grafik sinusnya ini. Jadi sama dengan sin X. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan titik-titiknya. Untuk X sama dengan 0 derajat, ya, X-nya 0 derajat berarti ini, maka nilai Y-nya adalah 0. Nilainya 0 sama aja di sini ya. Di sini. Kemudian untuk X sama dengan 90 derajat, maka sin 90 derajat adalah 1. Berarti untuk 90 derajat nilainya 1. Nah, 1 di sini nih misalnya. Sini ya. Ini. Kemudian untuk X sama dengan 180 derajat, sin 180 derajat itu kan sama dengan 0 ya. Maka di sebelah sini nih. Dilanjutkan untuk sin 270 derajat, X-nya 270 derajat nih. Maka sin 270 derajat sama dengan nilainya negatif 1. Nah, negatif 1 di mana? Negatif 1 di sini nih. Di sini ya. Nah, kita garis dulu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah X-nya 360 derajat. Sin 360 derajat itu sama dengan 0. Maka di sini 0. Ya, 0. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan titik-titiknya, maka kita hubungkan. Ada hubungan antara titik-titik tersebut membentuk sebuah grafik. Gitu ya. Nah, kita hubungkan mulai dari 0. Ini. Kemudian ke 180 derajat. Dilanjutkan ke 270 dan berhenti di 360 derajat. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi sinus di mana soalnya adalah Y sama dengan sin X. Nah, kita dapat menentukan nih, kita cek aja. Amplitudenya kan 1 nih. Berarti jaraknya itu simpangan terjauhnya itu adalah 1. Atau dapat kita lihat dari sini nih. Nilai maksimumnya kan 1 nih. Nilai maksimumnya kan 1. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif 1 kan. Nah, amplitudo itu dapat diperoleh dari jarak nilai maksimum 1 ini ke sumbu X. Jaraknya berapa nih? 1. Atau dapat diambil dari nilai minimum ke sumbu X, yaitu tetap 1 nilainya. Maka dari itu inilah namanya amplitudo.
gitu, simpangan terjauh dari grafik tersebut, yaitu adalah satu. Kemudian untuk frekuensinya satu. Kenapa? Iya, ini terdiri dari satu gelombang ya. Satu gelombang itu terdiri dari satu buah bukit, ini bukit, ya, satu buah bukit dan satu buah lembah. Ini satu buah lembah. Berarti frekuensinya adalah satu gelombang. Ya. Kalau cuma gini, ini namanya setengah gelombang. Kalau dua-duanya ada satu bukit dan ada satu lembah, ini dikatakan adalah satu gelombang. Gitu. Dan satu periode ada berapa gelombang? Ada satu gelombang. Satu periode berapa? Sampai 360 derajat. Jadi untuk menempuh satu putaran atau satu gelombang itu adalah 360 derajat. Periodenya 360 derajat. Gitu, paham ya? Untuk grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X. Baik, saya lanjutkan. Di sini misalkan saya mempunyai sebuah contoh soal. Di situ disuruh untuk menggambar sketsa grafik Y sama dengan 3 sin 2x dengan interval x-nya itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi sinus itu sendiri itu adalah A sin kx. Tadi udah kita pelajari ya. Tetapi ini juga bisa berubah bentuk umumnya, yaitu fungsi sinus A sin k x plus minus alfa ditambah dengan c. Nah, jika alfanya 0 dan c-nya 0, maka berubah seperti atas, yaitu A sin kx gitu. Jadi langkah pertama, untuk Y sama dengan 3 sin 2x ini kita tentukan terlebih dahulu amplitudonya ya. Amplitudonya itu berapa? Nah, amplitudo itu kan sama dengan nilai A. A-nya berapa? A-nya 3. Berarti amplitudonya adalah 3. Jadi jarak simpangan terjauh itu adalah 3 ya pada grafik tersebut. Kemudian setelah amplitude kita tentukan nilai maksimumnya nih. Nah, nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah harga mutlak dari 3 sama dengan 3. Kan harga mutlak dari A, hanya kan 3. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif dari harga mutlak 3 sama dengan tetap negatif 3. Setelah nilai minimum, maka kita tentukan untuk periodenya ya. Periode itu adalah rumusnya 360 derajat dibagi dengan K. K-nya berapa? 360 dibagi dengan K-nya adalah 2. Maka 360 bagi 2 yaitu 180 derajat. Berarti satu periode itu satu gelombangnya itu menempuh 180 derajat. Ya, butuh jarak atau butuh rentang yaitu 180 derajat untuk satu periodenya. Nah, setelah kita tentukan amplitude sampai periode, maka kita tentukan juga untuk jarak-jarak pada kuadrannya. Lah, ini kita mau isi berapa nih? Misalnya 0 derajat, 30 derajat atau berapa? Gitu ya. Maka kita tentukan dulu untuk jarak antar kuadran. Jarak antar kuadrannya berapa? Kan satu periodenya adalah 180 derajat. Berarti jarak antar kuadrannya itu adalah periode dibagi dengan kuadran itu ada berapa? Ada 4 ya. Nah, berarti 180 derajat dibagi dengan 4 sama dengan 45 derajat. Berarti jarak antar kuadrannya itu adalah 45 derajat. Kan di sini alfanya 0. Ya kan? Karena bentuknya seperti ini maka alfanya 0. Maka dari itu grafiknya nanti dimulai dari 0 derajat. Dimulai dari 0 derajat ini. Kemudian karena jaraknya 45 derajat, berarti 0 ditambah 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat tambah lagi 45 derajat, yaitu 90 derajat. Kemudian dari sini tambah lagi 45 derajat sehingga jadi 135 derajat tambah 45 180 derajat tambah 45 lagi yaitu 225 derajat tambah 45 lagi berapa? 270 derajat. Setelah itu tambah 45 lagi 350
15 derajat. Yang terakhir tambah 45 lagi yaitu 360 derajat. Kenapa kok sampai 360 derajat? Karena di sini tentukan X-nya itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka berhentinya di 360 derajat. Nah, setelah kita tentukan jarak antar kuadrannya ini, maka kita gambar sketsnya. Kita gambar sketch grafiknya. Tapi sebelum gambar kita tentukan dulu nih. Untuk X-nya 0 derajat, ya X-nya 0 derajat, maka Y-nya berapa? Maka dapat kita cari di sini nih. Ya, kita cari dulu nih. Untuk X sama dengan 0 derajat, ya, maka Y-nya berapa? Kita masukkan Y sama dengan 3 sin 2X. Gini kan? Untuk X-nya 0 derajat berarti 3 dikali sin 2 kali 0 tetap 0 derajat. Sin 0 derajat berapa? 0 kan? Maka 3 dikali dengan 0 sama dengan 0. Oke, berarti untuk 0 derajat tetap di 0 Y-nya. Di sini berarti ya. Gitu. Kemudian untuk X-nya 45 derajat, berarti kita masukkan juga nih X-nya 45 derajat. Berarti nilai Y-nya berapa? Y sama dengan 3 dikali sin 45 derajat. 2 kali 45 derajat, maaf, ini ada 2-nya. Jadinya 3 dikali sin 2 dikali 45 derajat yaitu 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Sin 90 adalah 1 ya. Berarti 3 dikali 1 adalah 3. Oke, dari sini ketika X-nya yaitu 40 derajat, maka nilai Y-nya adalah ketemu 3. Berarti di sini nih 3. Nah, kita hubungkan. Sekarang untuk X-nya 90 derajat. X 90 derajat berarti 3 dikali sin 2 kali 90 derajat. 2 kali 90 derajat berapa? 180 derajat ya. Berarti 3 dikali sin maaf, di sini 90 derajat. 3 dikali sin 180 derajat. Sin 180 derajat berapa? 0 ya. Berarti 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, di sini juga 0 nih. Ketika X-nya 90 derajat, maka Y-nya 0. Ini X, ini Y ya. Nah, ketika 130 derajat nih, berapa? 130 derajat berarti X sama dengan 135 derajat. Yaitu Y-nya, maka Y-nya sama dengan 3 dikali sin 2 kali 135 derajat berarti 270. Berarti sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu negatif 1. Berarti 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Berarti untuk ketika X yang 135 derajat, X Y-nya yaitu negatif 3 di sini ya. Jadi jika kita cari terus sampai dengan 360 derajat itu nanti ketemunya adalah untuk 180 derajat maka Y-nya 0. Ya. Untuk 220 derajat maka Y-nya 3. Jika kita lanjutkan untuk mencari itu. Kemudian untuk 270 derajat itu nanti juga Y-nya 0. Nah, untuk 315 derajat Y-nya nanti negatif 3. Untuk 360 derajat kita cari dengan cara yang sama, maka Y-nya adalah 0 derajat. Nah, dari sini nih kita hubungkan. Ya, kita hubungkan titik-titiknya. Tapi sebelum itu kita garis dulu. Dengan garis putus-putus karena kalau sudah masuk ke dalam koordinat Kartesius maka titik-titiknya dihubungkan dengan garis putus-putus. Nah, setelah itu sudah ketemu kan ini untuk titik-titik yang pada sumbu koordinatnya, maka kita bentuk grafik fungsi trigonometri yang diminta yaitu Y sama dengan 3 sin 2X. Kita hubungkan garisnya nih. Dari sini. Kemudian ke sini.
kemudian ke sini lagi ya. Nah, sampai dengan 180 derajat ini sudah satu gelombang. Karena satu gelombang itu kan hanya butuh satu bukit dan satu lembah. Ini sudah nih 180 derajat, ini satu gelombang. Karena mintanya sampai 360 derajat, berarti nanti jadinya berapa gelombang? Ini tambah satu lagi nih. Nah, berarti ada dua gelombang, satu bukit satu lembah, satu gelombang, tambah lagi satu bukit satu lembah, satu gelombang lagi, berarti ada dua gelombang. Oh, berarti K di sini dua ini itu untuk menandakan bahwasanya dia itu ada dua gelombang, gitu ya. K itu frekuensi kan, frekuensinya ada dua kan, berarti ada dua gelombang. Nah, terbukti bahwasanya di sini dua gelombang. Kemudian amplitudenya berapa? 3. Ini terbukti di sini 3, jaraknya simpangan terjauhnya ini 3 ya. Antara nilai maksimum ke sumbu X ini jaraknya adalah 3, atau nilai minimum ke sumbu X ini jaraknya juga 3. Nilai maksimumnya berapa? 3. Sudah terbukti 3. Nilai minimumnya berapa? Negatif 3. Sudah terbukti juga 3. Periodenya berapa satu putaran? 180 derajat. Sudah terbukti juga. Satu putaran atau satu gelombang itu menempuh 180 derajat. Berapa gelombang? 2 gelombang. Karena K-nya adalah 2. Sudah.